Setelah pendekar pedang itu menduduki Luomu, dia tidak tahu keberadaan kerangka itu. Biarkan pendekar itu meraba-raba sedikit, dan akhirnya mencari tulang kering di bagian bawah Luomu. Aku takut mengalami periode waktu yang lebih lama. Mungkin itu 10 dewa, mungkin 10.000 dewa, dan mungkin itu tidak pernah ditemukan. Meskipun Allah yang benar dan bahkan orang-orang kudus dibebaskan dari belenggu waktu, mereka menjadi makhluk abadi. Tetapi jika domain dewa crash, maka hal yang kekal, saya khawatir itu akan hilang dalam sekejap. Tiba-tiba, seekor cacing raksasa yang muncul dari Luomu, yang entah bagaimana mengamuk untuk sementara waktu, dibunuh oleh orang-orang kudus. Menurut terjemahan bahasa Sanskerta dari Luo Wei dan Yu Seng, jawabannya dengan cepat diperoleh. Cacing ini awalnya sengaja dirancang untuk tujuan membiarkan keluarga pedang yang tinggal di Luomu menemukan keberadaannya. Ketika mereka menemukan maksud dari tulang pipi, mereka juga mengerti bahwa pewaris kerangka hanyalah Tuhan yang benar. Dan Allah yang benar seperti itu membutuhkan pemahaman yang luar biasa akan makna sebenarnya dari Tao. Namun, ras dalam wilayah Tuhan tidak mengerti banyak tentang arti sebenarnya dari Tao. Setelah para pendekar pedang memikirkannya, mereka mulai menari. Mereka tidak dapat menguji pemahaman tentang arti sebenarnya dari Allah yang benar terhadap firman. Hanya pedang roh sejati yang bisa digunakan untuk menguji ketajaman para dewa sejati. Tes ini sebenarnya tidak berdaya. Sayangnya, pendekar pedang itu benar-benar menyia-nyiakan terlalu banyak waktu. Yu Taibai berkata di sini, ada sedikit kesalahan. Zaman dewa itu panjang dan mengerikan. Dalam sejumlah besar dewa, meskipun pendekar pedang itu mengadakan perselisihan jalan, mereka sebenarnya menyerah pada warisan kerangka itu. Mereka tidak ingin orang-orang di luar keluarga pedang mendapatkan warisan kerangka. Pendekar pedang telah diuji secara internal untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Sampai pertempuran terakhir, pendekar pedang itu masih melakukan hal sendiri. Di permukaan, semua dewa sejati dalam dewa mereka berpartisipasi dalam perjuangan Tao, dan mereka juga menyambut para jenius di raksasa. Sebenarnya bisa sangat kontradiktif. Mungkin sikapnya adalah kita tidak bisa mendapatkan pendekar pedang, jadi tidak ada yang mau mendapatkannya. Sampai sekarang, Yu Taibai membiarkan pendekar pedang itu memahami pentingnya warisan. Jika Anda terus seperti ini, semua orang akan selesai. Mendengar arti dari kesalahan Yu Taibai, pedang itu hanya memiliki 2 tawa. Saya seorang suci pedang, secara alami memikirkan kepentingan orang-orang. Bagaimana saya bisa menonton warisan yang begitu penting dan jatuh ke tangan orang luar? Yu Taibai tidak menghargainya. Dia berkata, dari skala kekacauan, kita semua duduk di atas kapal. Jadi kali ini, pendekar pedang kita juga akan pergi keluar untuk membantu gadis kecil Luo Xiao mewarisi. Pedang itu tidak memiliki jejak dan tawa. Melihat bahwa dia bersandar pada yang lama dan yang lama, dia tidak memiliki kesadaran untuk menjadi seorang suci. Luo Wei tersenyum sedikit, dan wajah cantik itu dipenuhi dengan warna kepercayaan diri. Dia hanya mendengarkannya, meyakinkan, kali ini anak-anak harus memenuhi harapan. Harapan begitu, kata pedang itu mengangguk. Melihat kepercayaan diri Luo Wei, hati Luo Zeng penuh emosi. Dengan bakat tipuan ini, mungkin tidak butuh waktu lama sebelum Anda bisa melangkah ke ranah kesempurnaan luar biasa. Yu Taibai dan pedang tidak memiliki harapan untuk menggantungkan harapan mereka padanya. Saudaraku yang melakukan ini juga berusaha sekuat tenaga untuk membantu saudari itu mendapatkan warisan. Lintasan matahari pada para dewa sangat aneh. Bola api besar yang cukup untuk membakar semua benda, yang muncul dari kayu dewa mulberry, terbang di langit para dewa dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam 1 jam, itu dapat menjangkau ratusan domain kecil, dalam 12 jam, langsung di seluruh domain, dan akhirnya di tepi kutub barat. Berdiri di ketinggian Wajian Sencang, Anda dapat melihat langit di sisi barat seolah-olah itu ternoda oleh darah. Sinar merah seperti pisau tajam. Bahkan jika para dewa sejati melihatnya, mereka merasakan mata mereka terluka. Dikatakan bahwa setiap kali matahari jatuh dari barat, ia akan membakar akar-akar tepi kayu. Tetapi jika kayu itu menumbuhkan akar yang tak terhitung dalam 1 hari, itu akan berakar kuat di laut lagi. Insinerasi, pertumbuhan kembali. Bersepeda, berapa hari di dewa, berapa hari keadaan indah ini berlangsung. Melalui penyaringan babak kedua, para dewa nyata atas telah dipilih. Dilihat dari jumlah orang yang berpartisipasi dalam perselisihan, banyak dewa sejati telah memperhatikan bahwa pentingnya perselisihan ini sangat berbeda. Dalam pertempuran terakhir, para dewa teratas yang dipilih dari dewa-dewa akar rumput paling banyak hanya 50 atau 60 orang. Tetapi jumlah orang saat ini lebih dari 100. Selain dewa akar rumput ini, raksasa Pulau Terapung juga memasuki Pulau Terapung Keluarga Pedang. Melalui jajaran transmisi di Pulau Terapung Keluarga Pedang, mereka dapat mencapai kota Dewa Pedang dalam waktu singkat. Saudaraku, apakah aku benar-benar memiliki keponakan kecil? Luo menyipitkan matanya dengan mata besar dan menatap Luo Zeng. Tampaknya dia sangat tertarik dengan topik ini. Alam itu, jawab Luo Zeng. Oh, kata Luo dengan kepala, aku tidak tahu harus bertemu dengan adik perempuan apa yang harus kukirim. Luo Zeng membanting mulutnya. Hantu serakah kecil. Tetapi para pendatang menolak. Tapi aku takut Luo Hao juga akan diperas olehnya. Hei, aku ingin membiarkan saudara lelaki Tuan membawaku ke hutan pusaran air. Tetapi saudara lelaki Tuan mengatakan bahwa itu terlalu berisiko. Belum lagi bahwa aku telah dipaksa untuk menumbuhkan apa maksud sebenarnya. Luo Hao menggelengkan kepalanya. Seolah-olah dia tidak bisa melihat si kecil maaf untuk kalah jengking. Arti sebenarnya dari tinggal Yu Taibai di Zhoulingshan pada awalnya disediakan untuk Luo Zeng. Namun, dia tidak menunggu Luo Zeng, dan beban berat terakhir jatuh pada Luo Wei. Setelah bertanya tentang cerita Luo Zeng tentang keponakan kecilnya, Luo Hao dengan cepat mengalihkan minatnya kepada keponakannya. Saudaraku, ada berapa keponakan di sana? Yang mana yang paling kamu sukai? Menurutmu yang mana yang paling indah?
Yah, dibandingkan dengan keponakanmu? Pertanyaan ini meminta Luo Zeng untuk mengambil bunga emas, sama sekali tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah menghindari cahaya dan menjawab pertanyaan, pendekar pedang itu kembali lagi. Di antara aula utama di pusat kota pedang, banyak orang telah berkumpul. Para elit di berbagai raksasa, serta para dewa unggul yang dipilih dari para dewa akar rumput, berkumpul di sini. Di mata sebagian besar dewa nyata, ada sedikit kegembiraan. Di bawah kepemimpinan Liu Taibai, Luo Zeng dan Luo Wei juga melangkah ke aula utama yang luas ini. Saat ketika mereka bertiga masuk, mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada mereka, dan lingkungan yang sedikit bising di aula tiba-tiba menjadi tenang. Sebagian besar peserta di kuil ini pasti telah bertemu Liu Taibai. Tentu saja, mereka juga tahu. Nan Yuhua berdiri di tepi aula utama. Dia awalnya mengobrol dengan dewa-dewa tingkat tinggi lainnya. Setelah dia melihat Luo Wei, matanya tiba-tiba bersinar. Lihat, wanita aneh yang kukatakan adalah dia. Tidak. Saya tahu keluarga Lini pertama mana. Kalau bukan karena dia, saya khawatir saya tidak bisa melewati putaran kedua. Saya akan menyapa masa lalu. Hei. Nan Yuhua tidak memperhatikan suasana aneh di aula utama, dan berjalan menuju Luo.